Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik saja, kabar baik. Masya Allah. Ya, begitulah Australia, luar biasa. Cuaca bagaimana di Melbourne hari ini, Bang Nuim? Enak-enak. Ya, salah, musim semi, angin. Oh, jadi angin. perlu, jadi Al-Quran sudah mengatakan angin itu tugasnya antara lain untuk mengawinkan pepohonan, mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Mula-mula orang jadi kaget. Apa ini Al-Quran dalam abad ke-7 bicara mengenai soal angin mengawinkan, katanya. Apa rupanya dalam tahun 1669 atau 1696 seorang ahli tanaman, seorang botanis dari Jerman bernama Camerarius. Dia menemukan rupanya pohon itu macam manusia juga, punya kelaminnya. Ada pohon yang satu pohon punya dua kelamin jantan, kelamin betina. Ada pohon yang satu kelamin jantan, satu kelamin betina. Karena mereka tidak bisa bergerak, makanya Tuhan mendatangkan angin supaya mereka bisa, ya begitulah, untuk menyuburkan begitu kira-kira. Jadi ini di abad ke-7 ya, di abad ke-7. Baru di abad ke-17 ada penemuan oleh seorang ahli tanaman dari Jerman bernama Camerarius yang mengatakan hal itu dan menggemparkan sekali pada waktu itu di Eropa. Pada mungkin ini, tapi dia mengatakan begitu bahwa tumbuh-tumbuhan itu ada jantan, ada betina. Al-Quran sudah sejak awal di abad ke-7 sudah mengatakan. Masya Allah. Nah, angin apa yang terjadi di Timur Tengah, Bang Nuim, ini luar biasa. Roket melintir sana melintir sini sehingga itu bunkernya Hasan Nasrullah itu besar sekali, roket yang masuk ke sana. Akankah menjadi sebuah cerita lain? Karena sebentar lagi 1 tahun sudah Hamas digempur oleh Israel. Belum lagi urusan di Rusia yang Lukashenko mengatakan bahwa perang nuklir diambang pintu kalau saja Belarus disenggol oleh NATO. Apa yang Bang Nuim lihat dari Hang Heng Hong di belahan dunia yang luar biasa ini dampaknya ke berbagai tempat gitu. Silakan Bang Nuim. Menarik sekali kita melihat apa yang terjadi terutama di Timur Tengah ya. Di sini kita melihat bagaimana negara-negara Arab itu sama sekali tidak berdaya. Yang menarik adalah begini, bahwa Israel sekarang menggunakan kesempatan untuk mencoba membalas dendam, untuk mengembalikan meruahnya, mengembalikan harkat martabat dirinya. Karena dalam tahun 2006 dia tidak sanggup untuk menjinakkan Hezbollah. Nah, sekarang ini dengan menggunakan bom yang beratnya lebih dari 2 ton, 2.200 kilo, menghantam bunker, yaitu pertahanan bawah tanah yang ada di Beirut, di Lebanon, hingga mencapai Nasrallah. Jadi, nah ini menarik. Menariknya begini. Karena bom ini katanya baru pertama kali dipakai dalam peperangan. Jadi bom ini tentunya dari Amerika Serikat. Ini karena Amerika terus menyediakan berbagai macam alat perang untuk Israel. Jadi seperti suka kita katakan dan harap dicatat bahwa Rasil lah, Radius Rahim yang pertama mengatakan sesungguhnya yang namanya adik kuasa itu adalah Israel, bukan Amerika, bukan Rusia, bukan, tapi Israel. Ini rupanya bom ini, kalau tidak salah, digunakan, dikembangkan untuk menghantam fasilitas-fasilitas nuklir Iran yang terletak jauh di bawah tanah. Ini bom ini katanya bisa mencapai, tapi belum sempat digunakan di Iran, cuma sekarang ini sudah diuji coba, begitulah kira-kira di Lebanon, dan nampaknya berhasil. Nah, tujuannya dua bagi Israel. Pertama, untuk balas dendam, mengembalikan harga dirinya. Karena dalam tahun 2006, setelah lebih dari 30 hari bertempur melawan Hizbullah, dia tidak berhasil untuk menundukkan Hizbullah. Jadi di kesempatan untuk menghancurkan Hizbullah. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, karena Israel akan berusaha sekuat tenaga untuk memancing agar Iran melakukan serangan balasan sedemikian rupa, sehingga Amerika tidak bisa berbuat suatu apa, melainkan harus mengikuti suruhan dari Israel melakukan serangan terhadap Iran. Karena apa? Karena Israel sendiri tidak bisa mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya ke Iran, karena harus melalui wilayah udara Arab Saudi yang belum tentu akan memberikan izin kepada Israel untuk melintasi wilayah udaranya. Ini
melihat ini keadaan sangat luar biasa kejadiannya. Sementara mereka tidak juga melupakan Gaza. Di Gaza mereka juga terus melakukan pembantaian terhadap bangsa Palestina. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua tidak menjadi persoalan. Dan umat manusia tidak bisa berbuat sesuatu apa. Perancis bilang jangan, tidak ada. Bagi Israel tidak ada. Yang penting apa yang dikehendaki oleh Israel. Dan di dalam negeri sendiri sekarang ini nampaknya Netanyahu sudah melakukan penyesuaian di dalam kabinetnya supaya bisa lebih diterima oleh rakyat. Karena pada akhirnya nanti rakyat kan sudah menjadi jenuh dan tidak peduli lagi, ya sudah tidak ada lagi demonstrasi untuk melawan Netanyahu. Jadi ini berbahaya sekali. Tapi bagi Israel tujuannya dua. Satu, mengembalikan harkat dan martabatnya yang pernah dikatakan terhina dalam tahun 2006 karena dia tidak berhasil untuk menghancurkan Hizbullah, dan sekarang sudah berhasil menewaskan Hasan Nasrallah. Dan ya menunggulah penggantinya Hashim Safieddin barangkali yang akan menggantikan Wallahu a'lam. Tapi nampaknya akan terus. Nampaknya Hizbullah tidak akan diam diri karena Houthi pun sudah melakukan serangan. Nah, sekarang Houthi diserang oleh Israel. Bukan diserang oleh Inggris, bukan diserang oleh Amerika, tapi diserang langsung oleh Israel. Karena Israel punya kekuatan udara yang sangat luar biasa yang tidak bisa untuk sementara ini ditandingi oleh siapapun yang ada di Timur Tengah. Ya, ya nampaknya kekuatan roket ke roket ini menjadi andalan dari pertempuran-pertempuran yang ada. Tapi balik ke belahan dunia lain, ketika Lukashenko terancam oleh NATO, nampaknya bersender kepada Rusia dengan nuklirnya. Apakah Putin seperti biasa, apa yang dibicara langsung dibuat atau cemana, Bang Lul? Ya mungkin saja Lukashenko ini kan boleh dikatakan adalah kacungnya. Putin dia badannya besar tapi hatinya kecil kalau dibandingkan dengan Putin yang badannya lebih kecil tapi hatinya besar. Cuma ya kita melihat keadaan Rusia sendiri sekarang ini betul centang perenang, masih belum bisa melakukan sesuatu yang efektif terhadap Ukraina. Ini sangat memalukan bagi Rusia. Makanya Rusia terus-menerus mengatakan tentang kemungkinan akan digunakannya senjata nuklir dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, oh Rusia itu tidak pernah melakukan operasi militer ke luar negerinya. Tidak benar, dia pernah masuk ke Afghanistan. Tapi dikalahkan oleh Usama bin Laden, Allah yarhamu. Dikalahkan waktu itu Usama bin Laden didukung oleh CIA, didukung oleh Amerika. Jadi sebenarnya barangkali ada satu teori yang mengatakan, kalau sekiranya dunia ini aman tentram, kalau kata orang di Indonesia gemah Hari Pahlav Jadawi, seluruh dunia, Amerika bangkrut. Amerika mesti ada peperangan karena dia itu mengandalkan sekali, karena dia terus menjual senjata dan sebagainya. Makanya perlu ada peperangan. Sehingga Amerika tidak bisa berbuat sesuatu apapun sekarang ini, sudah terlanjur kecanduannya kepada peperangan. Kecanduannya kepada peperangan sudah sedemikian rupa dan terlanjur tidak bisa berbuat satu apa. Lihat, Amerika, Biden bisa bilang, oh janganlah kalau bisa. Tidak ada yang mempedulikan. Ini kan sakit bagi sebuah negara yang mengaku dirinya adik kuasa dan sebagainya. Karena apa? Ya itu seperti pernah kita katakan, kalau Amerika macam-macam, maka Israel akan mengatakan, "Oi, apa yang kalian lakukan terhadap bangsa Indian? Bangsa pribumi kalian itu mana sekarang ini? Indian, kalian sendiri telah melakukan genosida. Kenapa mesti ribut kalau orang lain melakukan genosida?" Jadi ada yang dikatakan di dalam pepatah Inggris, kamu tidak bisa mengutuk pada orang lain apa yang kamu sahkan pada diri kamu sendiri. Tersandra. Tidak bisa, itu munafik. Itu sama sekali tidak bisa. Dan ini yang terjadi sekarang ini, kemunafikan inilah yang telah membuat dunia ini centang perenang dan tidak ada seorang pun yang bisa berbuat satu apa kecuali Benjamin Netanyahu. Luar biasa. Dunia Barat, ada beberapa rombongan dari Amerika pergi kemarin. Ustaz Joban bilang pergi ke Mesir, ke Timur Tengah. Terasa tidak ada peduli sama sekali terhadap Timur Tengah, khususnya Gaza ya. Tapi di dunia Barat, di Australia, New Zealand, di Amerika, Kanada, luar biasa demo setiap hari. Apakah ini kemanusiaannya atau apa yang terjadi? Ketakutan Arab terhadap Israel kah atau tersandra apa dari macam apa fenomena yang terjadi, Bang Nuim? Ya. Ada memang perasaan bahwa ini masalah kemanusiaan. Ini bukan soal Arab, Israel dan lain sebagainya. Ini masalah kemanusiaan. Bagaimana umat manusia yang mengaku telah beradab di abad ke-21 ini, bagaimana kita mengatakan kalau ada satu orang yang tewas itu
luar biasa. Nah, jadi Al-Quran sudah sejak kapan-kapan mengatakan kalau kamu menghilangkan nyawa satu orang tanpa pembenaran, itu seakan-akan kau menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Di Barat itu dikatakan begini, kalau kamu bunuh satu orang, kamu adalah pembunuh, kamu adalah orang yang harus dikenakan pidana. Tapi kalau kamu bunuh 1000 orang, kamu pahlawan. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Jadi kita tidak bisa berbuat, kita melihat. Lalu apa yang terjadi? Nah ya, kita sebagai muslim, kita mesti, harus, wajib kita kembali kepada Al-Quran. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Allah SWT dalam surah Al-Isra mengatakan, sudah ditetapkan untuk Bani Israel, kamu nanti akan melakukan 2 kezaliman, 2 kecerobohan, 2 kesombongan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itulah kamu akan dihukum. Siapa yang menghukum? Ya, kita sebagai umat Islam percaya kepada Allah SWT. Tetapi ada ulama yang mengatakan kezaliman dan kebejatan yang dilakukan Israel ini bukan terhadap bangsa Arab, tapi terhadap Baitul Maqdis, terhadap Al-Quds. Ini kita lihat bagaimana gerakan selanjutnya. Karena ya wa qadaina ila bani Israil fil kitab itu dikatakan Allah SWT dan surat Al-Isra. Jadi kita melihat, kita tunggu. Kalau mereka berhasil dengan menghancurkan Libanon, menghancurkan Gaza, dan kemudian mungkin mereka akan bisa mengambil alih Sinai di Mesir, karena Mesir tidak akan bisa berbuat sesuatu apa, karena selama ini Mesir juga sangat bergantung pada Amerika Serikat. Jadi banyak yang mengatakan, orang Yahudi itu berpengaruh di Amerika karena duitnya. Tidak. Yang kasih duit ke orang Yahudi itu, yang kasih duit kepada Israel itu Amerika, 3 miliar minimal. Tiap tahun itu 3 miliar. Termasuk yang paling jahat itu adalah Barack Obama. Itu 3 miliar. 3 miliar tiap tahun. Lain lagi kalau ada keperluan-keperluan tertentu, ditambah lagi. Dan segala macam alat-alat peperangan itu akan diberikan kepada Israel. Jadi kita tunggu. Waqadaina ila bani Israil fil kitab, kata Allah SWT, dan kami tetapkan melakukan 2 kezaliman, dia bahkan dimusnahkan. Insyaallah, Masya Allah. Ya, begitulah pula yang tertera berbagai nubuat-nubuat yang ada sekarang. Kita lihat saja Bang Nuim. Nah, apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, berdoa dan berdonasi dan lain-lain. Balik ke dalam negeri Bang Nuim. Hari ini 30 September, 59 tahun G30 SPKI mengadu domba mengacak-ngacak negeri ini. Masihkah ada atau jiwa-jiwa itu masih ada? Apa yang Bang Nuim lihat ya, selain kemarin Hang Heng Hong ya dalam sebuah pembubaran diskusi, bahkan ini orang-orang ekspatriat pula lagi yang datang ya. Ini apa yang Bang Nuim lihat? Salah tafsirkah dari perintah komandan di atasan sana, dan ketenangan apa yang ingin diharapkan dari sebuah pelarangan-pelarangan? Nah, mungkin Bang Nuim bisa ingatkan awal tentang G30S ini dan ingatan para pendengar yang masih timbul tenggelam atas ingatan itu. Tafadhol Bang Nuim. Masalahnya begini, ketika terjadi, kita mengetahui bulan September itu bulan malapetaka lah boleh dikatakan. Walaupun sebenarnya yang terjadi tahun 65 itu 1 Oktober, karena sudah lewat jam 12 malam, tapi sudah disebut Gestapo gerakan 30 September. Tapi kita harus ingat bahwa kejadian itu hanya beberapa waktu setelah peristiwa Madiun. Di dalam peristiwa Madiun itu bulan September, tanggal 18 September terjadi pemberontakan oleh PKI terhadap pemerintah yang dipimpin oleh almarhum Muhammad Hatta. Jadi PKI ini memang bikin onar terus lah. Ini orang seperti Alimin, Buso, Amir Sarifuddin, ini semua mereka ini adalah orang-orang PKI yang berontak dalam tahun 1948, ingat ya, 1948. Nah, Bung Karno mengatakan dalam pidatonya jas merah, jangan melupakan sejarah. Tapi kenapa kemudian PKI setelah kita merdeka diberi kesempatan bukan saja untuk hidup kembali, tetapi dimanjakan. Sehingga dalam pemilihan umum pertama yang betul-betul 110% demokratis, jujur, adil, dan lain sebagainya tahun 1955, PKI nomor 4. Setelah PNI, Masyumi. Nah, ini menimbulkan kegemparan di luar negeri, di barat. Ini PKI tahun 48 berontak.
menghantam pemerintah Republik Indonesia waktu itu ya, masih darurat lah. Kok sekarang bisa tiba-tiba jadi nomor 4 pada kekuatannya di Jawa Tengah? Dan dimanjakan oleh Soekarno dengan Nasakom dan lain sebagainya. Para alim ulama pernah pada waktu itu mengatakan, utama di Palembang, mengatakan tidak bisa menerima ideologi komunis, dimarah-marahin oleh Bung Karno. Jadi akhirnya senjata makan tuan. Ini yang terjadi di tahun 1965. Banyak yang mengatakan, oh ini sudah direkayasa. Tidak benar. Kalau ini direkayasa oleh militer, oleh TNI, tentu mereka pada malam itu harus mengawal, tiap-tiap jenderal dikawal. Seperti Jenderal Parman yang pernah menjadi atasi militer di London dan sebagainya, yang suka main kereta-keretapian karena dia tidak punya anak dan lain sebagainya. Jenderal Nasution yang sempat terkilir kakinya loncat dan lain sebagainya. Tapi mereka kan tidak dikawal khusus. Jadi mereka tidak tahu bahwa TNI sendiri tidak tahu itu akan terjadi. Di sini barangkali kegagalan dari intelijen TNI sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini rekayasa, tidak mungkin. Bagaimana Jenderal Suparjo datang dari Kalimantan, padahal dia itu adalah bagian dari Kostrad, tanpa ada izin dari panglimanya yang waktu itu adalah Soeharto. Dia datang dari Kalimantan ke Jakarta. Dan ini ada satu laporan yang saya baca oleh seorang wartawan Australia bernama Hamish McDonald dalam bukunya berjudul Demokrasi, tapi demokrasi ditulis dalam seperti orang Indonesia pakai K, demokrasi. Di situ dia menceritakan, wallahu a'lam benar atau tidak, ini barangkali perlu diselidiki, bahwa ketika Jenderal Suparjo melaporkan bahwa 7 jenderal sudah tewas kepada Bung Karno, seakan-akan Bung Karno menepuk bahunya artinya untuk menenteramkan dia. Ini hal-hal yang perlu diperjelas sebenarnya, karena kita sekarang ini masih ada yang mengatakan bahwa bukan G30 itu rekayasa, tidak benar. Itu bukan rekayasa, itu rekayasa oleh komunis. Ya, untung semua ikut dan lain sebagainya, itu adalah rekayasa oleh komunis. Jadi bukan dibuat-buat, dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan, karena kalau sekarang diberikan kesempatan lagi, apalagi dengan cukongnya ya bantuan misalnya Tiongkok sekarang yang begitu luar biasa hebat, ya dahulu saja Zhou Enlai datang ke Indonesia untuk melihat keadaan sebelum memberikan senjata untuk mempersenjatai pasukan khusus atau kelompok khusus yang diinginkan oleh PKI setelah terjadi peristiwa di Bandar Betsi, di mana orang-orang barisan tani Indonesia yang komunis itu berani membunuh seorang perwira, seorang bintara, seorang bintara TNI dan lain sebagainya. Ini nanti bisa bangkit kembali. Sekarang kita lihat pula ada pasukan PASMA, pasukan bawah tanah. Ini adalah pasukan pendukung, katanya seorang pasukan berani mati, pasukan PASMA dan lain semuanya. Ini seakan-akan lalu kita melihatlah ketika adanya PASMA yang baru-baru ini melaporkan kasus Roy Suryo kepada Bareskrim, tiba-tiba terjadi para preman ya di Jakarta Selatan bisa melakukan hal itu, dan kelihatan polisi seakan-akan tidak bergerak dengan sigap. Seharusnya mereka kan paling tidak mereka punya intel, dan tentunya mereka bisa mengetahui bahwa ini akan terjadi, atau mereka akan mengatakan, ya bagaimana intel Israel aja intelnya nggak bekerja pada tanggal 7 Oktober tahun lalu. Bagaimana kita mau bisa bekerja? Ini barangkali bisa terjadi lah. Kita melihat ini sekarang ini kalau dibiarkan preman untuk mengambil alih, wah kacau. Padahal tidak ada barangkali negara di dunia ini yang pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya begitu suka gembar menyebutkan kita akan negara hukum, kita akan negara hukum. Ya inilah Indonesia yang selalu mengubandangkan kepada umat manusia kita negara. Tetapi ketika terjadi hal itu di ibu kota Republik Indonesia, tidak, polisinya terlambat. Nah, ini nggak tahu kemana. Sambo barangkali ngurus Sambo, siapa tahu. Ya, memang kadang-kadang hukum disalah-salahkan atau rakyat disalah-salahkan. Ini juga terjadi ketika klaim Jokowi tentang keputusan rakyat. Kalau IKN nggak jadi, ini kan IKN keputusan rakyat. Nah, ini apa yang Bang Nuim lihat ketika Hang Heng Hong rencana perpindahan ibu kota, karena kan 20 hari lagi presiden baru itu dilantik di ibu kota. Ini ibu kotanya sekarang yang mana? Jadi orang jadi pada bingung gitu, Bang. Bang Nuim melihatnya. Bagaimana Bang Nuim? Betul. Jokowi tidak salah. Jokowi ini juga tidak
seinnocent, tidak sepandir itu. Dia tahu kan ini kan atas putusan dari DPR pada waktu itu secara aklamasi. Jangan sekarang melepas tangan. Jangan sekarang melepas tangan. Tangan menyencang. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Itu kamu berbuat baik, kamu yang mendapat pahala. Kamu berbuat dosa, kamu berbuat jahat, kamu dapat dosanya. Itu DPR, saya ingat pada waktu itu, sebuah stasiun radio di Jakarta menelpon saya. Ingin bicara mengenai soal ibu kota Nusantara. Dan sebelum wawancara dikatakan, dan kami Pak sudah menerima, maksudnya jajaran di radio tersebut, sudah menerima bahwa IKN itu sudah disahkan oleh DPR dan sebagainya. Jadi itu merupakan resmi suatu gagasan yang mungkin dari Jokowi, tetapi keputusan diambil oleh rakyat. Siapa rakyat itu? Ya DPR. Saya mengatakan DPR itu mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Tapi itu bukan persoalan. Resminya DPR itu mewakili rakyat. Nah, DPR lah yang waktu itu menyetujui. Ini kan sama seperti di zamannya Bung Karno, berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno, besoknya balik gagal. Bung Karno jahat dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita tidak bisa berbuat sesuatu apa. Nah, ini sekarang misalnya dalam amandemen undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini dalam hal ini siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu DPR. Mereka melawan konstitusi. Dalam artian waktu itu tidak ada dalam prolegnas program legislasi nasional tentang amandemen undang-undang KPK. Tidak ada. Tetapi diadakan dengan buru-buru. Dan waktu itu ratusan akademisi, cendekiawan di Indonesia memohon kepada Bapak Presiden Jokowi, jangan Pak, jangan disahkan. Jokowi bilang ini kehendak rakyat, maka disahkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya ya, kayak sekarang orang mengatakan KPK sudah tidak lagi seperti dahulu. Nah, ini menarik sekali. Menariknya begini, kalau kita lihat dari jauh ya, pada waktu itu dikatakan bahwa Kaisang tidak berbuat salah, dia nebeng dan sebagainya. Tapi ada seorang pimpinan KPK yang berani, Alexander Marwata. Dia mengatakan, oh ini barangkali Kaisang bisa diperiksa dan lain sebagainya. Padahal penyidik itu mengatakan di KPK tidak bisa. Tapi Alexander, tiba-tiba muncul Alexander Karno. Apakah betul dia pernah bertemu dengan orang yang secara oleh KPK? Jadi hati-hati kalau ngomong. Ini keadaan menarik sekali kalau dilihat dari jauh ya. Lihat dari luar begitu. Ini keadaan menarik sekali. Oh, begini caranya. Kalau terjadi, kenapa misalnya Anies tidak diusung oleh PDIP? Kok katanya Pramono Anung, padahal waktu Pramono Anung dikatakan akan menjadi calon Gubernur Jakarta, katanya Jokowi ketawa terbahak-bahak. Itu laporan yang kita baca. Di luar negeri itu yang kita baca. Waktu dikatakan Pramono Anung akan jadi calon Gubernur Jakarta, ibu kota Jakarta, Jokowi ketawa terbahak-bahak. Ya, karena dia tahu bahwa ini harus terjadi, tidak bisa Anies. Kenapa? Ya, mungkin saja dikatakan kepada PDIP, ini kalau sekiranya kalian tetap mengusung Anies, ini kita barangkali akan menampilkan Harun Masiku. Bagaimana nih kalau kita tampilkan? Ini bisa menjerat banyak. Atau ada kasus-kasus surat keterangan lunas itu Samsudin Nur Salim yang keluar di zaman ketika Megawati sebagai presiden dan siapa tahu. Jadi semua ini ada alatnya dipegang. Nah, kalau orang mengatakan IKN itu adalah tidak, itu atas restu rakyat Indonesia melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Coba periksa kembali, ini dalam era digital ini gampang sekali. Kapan DPR merestui? Ada secara aklamasi dan sebagainya. Sekarang PKS mengatakan, oh enggak, dia juga ada di dalam DPR pada waktu itu. Iya. Memang luar biasa sandiwara dunia ini. Kalau enggak kita lihat sebagai sebuah sandiwara, pegel hati ini kayak macam begitu, Bang Nuim. Betul, memang ya. Itu sudah, itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi Inggris mengatakan melalui Shakespeare, dunia ini macam panggung, macam sandiwara, dan orang yang ada di dunia ini adalah aktor-aktornya.
Ya, barangkali di sini yang paling maju sandiwaranya kita melihat. Lihat saja nanti. Sebentar kita lihat tanggal 20 Oktober bagaimana nanti reaksi. Sekarang ini luar biasa. Saya teringat ini berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Sekarang berdiri tegak lurus di belakang Jokowi. Kita lihat tanggal 20 Oktober. Tegak lurusnya akan bengkok atau enggak. Kemana gitu. Ya karena memang kita pungkiri ini merupakan watak daripada bangsa kita, begitu. Lupa atau apalah, seperti dikatakan oleh mantan Jenderal Gatot Nurmantio, ya kita ini bangsa pemaaf, bangsa tidak pendendam atau tidak mendendam. Tapi saya pikir dendamnya ada, terutama dendam terhadap orang Yaman ini. Ya, wah, luar biasa perjalanan sandiwara dunia ini. Bang Nuim yang sudah melihat perjalanan dunia sandiwara dari zaman ke zaman, apa kalimat hikmah atau nasihat Bang Nuim untuk pendengar radio Silaturahim? Karena ini sandiwara ini luar biasa di tengah ekonomi yang curat marut, dibilang berbagai badai ke depan, berjuta-juta pengangguran akan ada di tahun depan. Apa yang Bang Nuim melihat perjalanan hidup ini, sehingga walaupun ada susah-susah ini kita punya pegangan lah, punya iman kata orang gitu. Gimana Bang Nuim? Itu penting karena jadi Al-Quran itu sudah jelas mengatakan kamu jangan sangka kamu dengan bulat-bulat saja akan ke akhirat. Enggak. Lihat dulu ayyukum ahsanu amalan. Kamu itu akan diuji. Siapa yang paling baik amalnya baik. Amalnya itu bukan hanya berbuat, tetapi juga berpikir, bersikap, dan lain sebagainya. Itu mesti jadi kita mesti istiqamah. Kita jangan mudab-dab. Jangan kemana angin bertiup, tidak. Kita mesti punya pegangan dalam hidup ini. Pegangan kita itu adalah kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini penting. Kamu terbaik di antara manusia karena kamu menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Baru yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Banyak. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu yang ketiga disebut, bukan yang pertama. Menyuruh berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Ini lihat dunia dan akhirat ya. Pakailah dunia untuk akhirat. Ini Al-Quran. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi itu dia. Jangan lupa menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, dan beriman kepada Allah. Tiga ini tidak bisa dilupakan, tidak boleh ditinggalkan. Itu penting, penting yang harus kita pegang dalam hidup. Nah, akhir kalam di sisa waktu yang ada, apa yang ingin Bang Nuim sampaikan untuk seluruh pendengar radio Silaturahim di tengah heng hong dunia yang sedang luar biasa ini, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Iya, kita mesti tetap berpegang kepada ajaran dari agama kita sendiri. Dalam hal ini agama Islam. Ini adalah agama yang hak. Tetapi kita juga mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang benar itu datangi al-haqqu min rabbikum, bahwa yang hak itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma siapa yang mau, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada yang mau mukmin, ada yang mau jadi kufur, jadi kafir. Kita tidak mau, kita mau tetap mukmin. Kita mempercayai agama kita karena agama kita ini yang memiliki apa yang disebutkan mukjizat yang berkekalan terus menerus. Apa itu mukjizat itu? Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim yang isinya menyuruh kita terus menerus berbuat maslahat, berbuat kebaikan untuk bukan saja diri kita tapi untuk orang lain. Itu yang penting, dan kita tidak boleh mudab-dab. Kita mesti tegak lurus di dalam mendukung kebenaran. Itu yang paling penting. Itu yang kita akan lakukan. Kembali ke Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Pagi ini telah membersamai pendengar di 27 negara pagi ini. Masya Allah. Dan juga di Indonesia tentunya. Di perjalanan dan lain-lain. Mak-mak di rumah dan yang dalam aktivitas di kantor. Terima kasih Bang Nuim. Selalu sehat dan selalu bermanfaat di berbagai tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi